Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari dosen Stikes Rumah Sakit Anwar Medika, program studi S1 Farmasi, dengan saya Bu Elsa dan saya Bu Aci Frida Mega Karisma. Di sini kami ingin menjelaskan tentang praktikum biologi dasar. Jadi praktikum biologi dasar ini terdiri dari 14 pertemuan. 7 pertemuan adalah materi UTS dan 7 pertemuan lagi adalah materi UAS. Sebelum ke praktikum, saya akan menjelaskan tentang topik-topiknya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 9 topik. Yang pertama adalah topiknya pengamatan dengan mikroskop cahaya. Yang kedua, pengamatan struktur sel dan susunan jaringan. Pengamatan ketiga adalah aktivitas protoplasma. Dan pengamatan keempat, pengamatan reproduksi sel. Pengamatan kelima adalah tentang tanaman toga. Dan pengamatan keenam yaitu simplicia atau tanaman obat. Pengamatan ketujuh adalah tentang fotosintesis. Yang kedelapan yaitu genetika atau isolasi DNA sederhana. Kesembilan adalah tentang dasar-dasar penanganan perlakuan pada hewan coba. Baik, di sini biasanya kalau bukan online kita ada tata tertibnya untuk praktikum, tapi karena ini video, jadi kami tidak akan menjelaskan tata tertib ke laboratorium. Untuk selanjutnya, Bu Aci. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang topik pertama, yaitu tentang pengamatan dengan mikroskop cahaya. Jadi tujuan dari praktikum hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menyebutkan jenis, bagian, fungsi, serta prinsip kerja dari mikroskop cahaya. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan mikroskop 1, 2, 3 dan melakukan pengamatan mikroskop dengan benar. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merawat mikroskop. Dan yang keempat adalah mampu membuat preparat basah. Yang terakhir, mahasiswa harus mampu membaca dan mengatur perbesaran mikroskop cahaya. Jadi di sini tinjauan dari mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk pengamatan sel, yaitu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sebelum kita mulai praktikum, ada alat dan bahannya. Baik, di Stikes Rumah Sakit Anwar Medika mempunyai 3 mikroskop seperti ini. Dijelaskan Ibu Aci. Yang pertama adalah mikroskop cahaya, yaitu cahaya ini adalah monokuler, 1 lensa okuler. Kemudian yang kedua ada mikroskop elektrik menggunakan 2 lensa, yaitu binokuler. Yang ketiga adalah mikroskop stereo. Jadi masing-masing fungsinya ini sama, yaitu mengamati sel atau unit terkecil dari makhluk hidup. Tetapi untuk ketiga perbedaan mikroskop ini yang paling baik adalah menggunakan mikroskop elektrik, atau di sini mereknya adalah Olympus. Nah, sekarang kita jelaskan bagian-bagian mikroskop. Mungkin mahasiswa perlu tahu ya, karena setiap mikroskop yang kita punya ini perbedaannya sangat signifikan. Nah, perbedaannya seperti ini. Yang paling baik itu adalah ini ya Ibu, ada Olympus. Nah, fungsinya bagaimana tentang mikroskop ini? Apakah sama? Untuk fungsinya adalah sama semua, tapi untuk yang mikroskop stereo ini adalah untuk pengamatan benda makroskopis, yaitu tentang arthropoda atau entomologi. Tapi untuk yang kedua jenis ini, dia adalah untuk pengamatan jenis sel. Kalau untuk bagian mikroskop antara 1, 2, dan 3 ini berarti bagiannya lensa objektifnya di mana ya Ibu? Untuk lensa objektifnya ini adalah yang pertama, ini adalah lensa objektif. Lensa objektif ini adalah berfungsi untuk pengamatan supaya bayangannya terlihat. Kemudian di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata. Di sini juga ada perbesarannya, lensa okuler. Untuk di mikroskop binokuler ini untuk perbesarannya adalah 20 kali. Untuk yang lensa objektif ini adalah perbesarannya paling kecil sendiri 5, 10, 40 sampai 100 kali. Nah, di sini untuk bagian-bagiannya selain lensa objektif sama lensa okuler ada makrometer. Makrometer ini berfungsi untuk mencari bayangan. Kemudian di sini ada mikrometer. Mikrometer ini adalah untuk berfungsi memfokuskan bayangan. Kemudian di sini ada tempat preparat.
untuk pengamatannya juga ada meja preparat. Kemudian di sini ada diafragma. Diafragma ini adalah berfungsi untuk, nah ini diafragma untuk membuka menutup supaya cahayanya masuk. Kemudian ada lampu. Jadi ini berfungsi untuk penyinaran supaya bayangan juga terlihat. Kemudian untuk bagian-bagian dari mikroskop monokuler atau untuk bantuan cahaya matahari hampir sama dengan mikroskop binokuler ini menggunakan elektrik. Ada lensa okuler, kemudian ada lensa objektif, ada makrometer, kemudian ada mikrometer, ada meja preparat, sama ada cermin. Nah, ini cerminnya adalah untuk mencari cahaya matahari. Nah, di sini sudah saya jelaskan bagian-bagian dan fungsi dari mikroskop. Baik, di sini langsung saja alat dan bahan bisa dilihat di sini ya. Sudah ada mikroskop cahaya monokuler, mikroskop cahaya binokuler, ada kaca preparat atau deck glass namanya, ada kaca penutup cover glass, ada pipet tetes. Di sini sudah disediakan pipet tetes, gelas beker, cawan petri. Nah, untuk siletnya pasti mahasiswa sudah tahu ya siletnya. Nanti bahan-bahannya ada preparat awetan, ini ada daun-daunan, ini namanya sampel daun. Nah, sampel daun ini bermacam-macam, jadi bukan rumput ya, tapi ini memang daun. Cara kerjanya silakan Ibu Haji disiapkan. Jadi ini untuk pengamatan mikroskop, yang pertama mahasiswa harus tahu cara penggunaan mikroskop yang benar. Jadi penggunaan mikroskop yang benar, yang pertama adalah kita harus tahu pengamatan apa terlebih dahulu. Di sini ada sampel. Sampel ini adalah sampel dari preparat awetan, yaitu preparat awetan darah. Nah, setelah kita tahu sampel yang kita amati, kita letakkan terlebih dahulu di meja preparat di sini. Setelah itu dijepit Ya, dijepit, kemudian jangan lupa dinyalakan lampunya, lampu mikroskop terlebih dahulu. Ini belum di. Oh ya. Nah, setelah dinyalakan lampunya, kemudian kita harus tahu untuk pengamatan mikroskop ini harus menggunakan perbesaran terkecil terlebih dahulu. Jangan langsung ke perbesaran terbesar. Jadi memang harus sesuai dengan urutan-urutannya. Setelah kita tahu untuk pengamatan perbesaran terkecil, kita langsung amati menggunakan mikroskop. Jangan lupa mengatur makrometer terlebih dahulu, mencari bayangannya. Setelah ketemu bayangannya, kemudian supaya terlihat jelas kita atur mikrometernya. Mikrometer sudah terlihat jelas dari darah ini. Kalau sudah terlihat jelas, habis itu kita langsung menggambar di buku kerja bagaimana pengamatan dari sel darah. Jangan lupa untuk menggambar gambaran mikroskopis dari sel darah. Jangan lupa menuliskan perbesaran terlebih dahulu, yaitu lensa objektif dikalikan dengan lensa okuler. Jadi di sini ada lensa objektifnya 5 kali dikalikan 20 kali seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu langsung digambar dan di buku kerjanya. Nah, ini bisa nanti dijadikan tugas bagaimana pengamatan mikroskopis dari sel darah. Oke.